misalnya masih ada, silahkan langsung bicara, langsung open mic saja, atau bisa juga lewat kolom chat. Nanti kami akan sampaikan. Saya Tabe, moderator. Iya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih banyak kepada Pung Nawa atas materi yang sangat luar biasa yang telah diberikan pada malam ini. Pertanyaan saya, tadi saya lihat beberapa pertanyaan beragam, mulai daripada unggas, mulai daripada ekosistem habitat Danau Tempe dan lain sebagainya. Tapi di sini saya cuma ingin berbicara mengenai aspek historisnya, karena saya lihat beberapa naskah ataupun realitas yang sekarang ini yang saya lihat, banyak peradaban yang maju dia bersumber daripada sungai. Di sini saya berbicara tanpa ada residu daripada kosmosentrisnya Thales. Tapi yang ingin saya tanyakan di sini, Pung, kira-kira apa keunggulan daripada air ini ataukah danau ini sehingga banyak dari para peradaban, baik itu ketika kita berbicara tentang kerajaan ataupun beberapa wilayah, yang boleh dikata dia punya peradaban yang maju dan mapan dibanding peradaban lain. Dan mungkin bisa dijelaskan aspek historisnya mengenai dengan Danau Tempe ini yang boleh dikata ini danau prasejarah. Masih banyak sekarang masih ada sedikit daripada hewan-hewan purba yang boleh dikata bisa direkomendasikan lah untuk masuk di dalam satwa yang dilindungi, semisal ikan mas api dan lain sebagainya. Mungkin itu saja dari saya, Tabik Maraja Pung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yes, terima kasih. Ya. Bisa ya. Jadi kalau kajian-kajian geologinya itu Danau Tempe ini terhubung ke Selat Makassar dan Teluk Bone. Jadi kalau kita pahami hari ini ya hanya ke Teluk Bone melalui Sungai Cendranai sampai ke Muara Cendrana. Kalau dulu ya kira-kira tahun 1400 ke belakang lah, itu ada tembusan keluar ke Pinrang, kira-kira sekitar antara Pinrang dengan Parepare itu, sehingga danau ini dari arah selatan, yaitu dari Goa kalau tidak salah ya, masuk Bone masuk Sopeng, masuk Wajo, sebagian juga dari Baru masuk Sopeng masuk Wajo, dari Latimojong Enreka masuk Sidenreng. Nah, kemudian airnya terbagi ke Selat Makassar dan ke Teluk Bone. Jadi pelayaran di masa dulu itu tidak lagi lewat selayar, tetapi dipotong masuk di Cendrana, keluar di Pinrang. Tetapi setelah satu jalur itu yang tertutup, maka hanya satu jalur ke Sungai Cendrana sajalah yang menjadi cikal bakal peradaban Bugis era kerajaan. Jadi era kerajaan, era temurun. Jadi yang berkaitan dengan itu, itulah yang dinamika di kesejarahan kita. Kalau prasejarahnya ya saya kurang begitu paham, tetapi memang tanah kita memang ini tanah yang tua gitu. Melihat dari, apalagi kalau kita ke Sopeng, temuan-temuan fosil di Cabenge itu menunjukkan bahwa tanah Sulawesi ini adalah tanah yang berubah memang. Nah, kembali ke samaan sejarah, jadi tadi prasejarah, kembali ke samaan sejarah, yang menarik di sini adalah dinamika ekonomi dan politik. Inilah yang membuat
kesejarahan kita di Sulawesi Selatan ini berkembang. Dan ini semua berhubungan dengan Sarung Sutra. Jadi kenapa misalnya di Sengkang terkenal sutranya itu karena ada peristiwa historis yang berhubungan dengan geografisnya itu semula, yang kemudian pelayarannya bagaimana dari Singapura masuk ke Danau Tempe keluar ke Singapura dan ke tempat-tempat yang lain. Jadi memang seperti di awal-awal saya katakan bahwa Danau Tempe itu kompleks. Dia ada unsur ekosistemnya, ekonominya, politiknya, bahkan juga pada satu titik tertentu ya mistik. Nah, tapi saya sih tidak terlalu bagaimana dengan wacana itu karena saya tidak punya pengetahuan yang cukup untuk menilai. Misalnya dikatakan bahwa di Danau Tempe itu ada semacam pasak bumi, kayak gitu. Saya kurang begitu paham yang begituan, yang merekatkan tanah ini, sehingga itulah yang menciptakan stabilitas. Kalau pasak itu lepas maka terjadi bencana alam. Wallahu alam lah. Saya tidak katakan benar, saya juga tidak katakan salah karena saya tidak punya pengetahuan yang cukup untuk menilai. Kira-kira seperti itu. Terima kasih. Ya, terima kasih Kak atas jawabannya. Ini ada permohonan dari Leni Hardiani. Maka apakah boleh minta nomor pemateri untuk meminta informasi-informasi lebih dalam lagi mengenai Danau Tempe ini? Terima kasih sebelumnya Kak. Jadi mau minta nomor pemateri Kak, mungkin bisa dituliskan di kolom chat. Ya, oke. Kalau yang lebih paham sekitar Danau Tempe itu tetangga saya. Masih ada nih, masih ada tetangga saya, Arwan Abidin Amor. Beliau yang lebih dia di bagian perikanan memang, ada rumah terapungnya juga. Jadi beliau yang lebih ini. Kalau saya lebih pada pendekatan kebudayaannya saja. Tapi kalau kita minta nomorku, saya kasih nomorku. Kalau misalnya ada tema-tema yang berkaitan budaya, tapi kalau tema-tema yang berkaitan tentang Danau Tempe secara spesifik, saya rekomendasikan tetangga saya Arwan Abidin. Itu. Oke ya, masih ada? Ya baik, terima kasih. Ya mungkin yang penanya tadi bisa dilihat nomor materi di kolom chat. Ya, apakah masih ada yang ingin didiskusikan mengenai seputar Danau Tempe? Masih ada yang ingin ditanyakan? Ada sesuatu yang mengganjal? Atau ada sesuatu yang ingin diperjelas yang mungkin bisa kita tanyakan kepada pemateri? Karena mumpung pada malam hari ini memang dari pemerhati budaya, jadi kebanyakan kita akan menelisik lebih jauh Danau Tempe dari segi atau sudut pandang budaya. Mungkin dari peserta diskusi masih ada yang ingin ditanyakan? Wabarakatuh. Terima kasih kesempatannya Kak. Jadi pertanyaan saya gini, itu kan Danau Tempe, kenapa disebut Danau Tempe? Apakah zaman dulu itu banyak tempe di sana atau bagaimana Kak? Terima kasih. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih atas pertanyaannya. Mungkin bisa langsung dijawab. Oke. Jadi namanya itu danau dulu Tapar Karaja. Tapar Karaja. Nanti zaman kemerdekaan, entah kenapa namanya berubah menjadi Danau Tempe. Satu ya, satu. Yang kedua, itu tempe itu apa?
tempe adalah nama kerajaan Bugis kuno yang eksis hingga era kemerdekaan, kemudian digabungkan dengan akar rungas sengkang, akhirnya menjadi Kecamatan Tempe. Jadi perlu dibedakan akar rungas tempe dengan akar rungas sengkang. Kalau sekarang orang kan tidak bisa bedakan yang mana sengkang atau tempe. Kalau orang-orang tua kita dulu bilang lo kan nono sengkang, saya juga bingung. Apa sih lo nakilnya sengkang? Ternyata sengkang itu batasnya sampai di jalan itu Didu apa namanya Calacu yang dilewati Masjid Calacu, apalagi namanya itu Jalan di Muri. Di situ batasnya antara akar rungas sengkang dengan akar rungas tempe. Jadi tempe itu nama kerajaan Bugis kuno yang bertahan hingga saat ini. Kenapa saya katakan Bugis kuno? Karena di era Lasatung Pugi Datu Cina pertama, bapaknya Wei Chudei, itu sudah ada akar rungas tempe di situ. Yang menjadi Datu Tempe adalah saudaranya Lasatung Pugi. Itu. Paham ya? Nah, sekarang tempe itu artinya apa sih? Tempe itu adalah kosakata yang merujuk pada bagian tanah, bentuk tanah yang agak-agak tinggi seperti gundukan. Tempe. Nah, kosakata ini masih dipertahankan saudara-saudara kita baik di Bone maupun di Lu. Ada di Bone juga namanya tempe, ada juga di Lu Basesan tempe. Tetapi orang yang di Wajo sendiri sudah kehilangan makna apa itu tempe. Makanya makna baru yang masuk, yaitu makanan dari Jawa itu tempe. Padahal belum ada namanya makanan tempe, itu sudah ada mentomi kampung namanya tempe. Nah, kira-kira begitu, Dinda. Ya, jadi tempe adalah kosakata yang merujuk pada sebuah bagian dari alam. Sama dibilang, kalau bilang hikmat tanete, kalau tanete tanah yang agak gunduk, malapa tanah yang luas, bulu, boto itu tanah yang agak tinggi, bukit-bukit, bulu, gunung. Nah, tempe, kira-kira dia kosakata yang sejenis dengan itu. Ditangkap ya. Jadi bentuk alam,